Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore sobat semua. Kebetulan saat rilis video ini, waduh, bahasanya rilis udah kayak Hollywood aja. Ya, kesimpulannya pada saat rilis video ini itu udah sore, ini hampir sekitar setengah 6 mau maghrib. Ini ada konsumen, ya jauh nggak jauh ini datang bawa handphone Vivo Y17 dalam kondisi handphonenya hidup, cuman tidak ada tampilan atau tampilannya gelap, black screen ya, gitu. Jadi kalau ada yang manggil masuk, kalau kita cas juga ada notifikasi suaranya gitu. Kalau handphonenya bisa dicas, hanya saja tidak ada visualisasinya. Nah, kebetulan ini karyawan IndiHome kalau tidak salah, karena kurang tahu IndiHome atau apa, cuman yang jelas dia suka pasang-pasang internet gitu, pengennya buru-buru. Emang sekarang handphone udah jadi kebutuhan ya sobat ya. Hampir semua yang masuk di kita juga pengennya buru-buru semua. Ya, apa mau dikata, ya kalau kita memang bisa kerjakan secepat mungkin, ya kita kerjakan secepat mungkin. Kita apa adanya aja lah. Ya kan pada dasarnya kita juga orang nyari receh ya. Kalau bisa secepatnya ngapain diundur-undur, kan gitu ya logikanya. Cuman ya jangan memaksakan diri, kita kerjakan dan lakukan sebisa mungkin, semampu mungkin, tidak usah memaksakan diri. Ya relax dan santai. Oke, kembali lagi kita ke permasalahan handphone Vivo Y17 ini ya, dengan kasusnya black screen atau tampilannya gelap, mati lampu ini. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Langsung saja kita eksekusi, siapa tahu jadi nota. Ya emang nota sih udah jadi nih. Cuman belum cair. Ini untuk harganya rahasia buat privasi. Privasi asosiasi teknisi amatiran. Oke, langsung saja ya sobat. Kita akan coba cek dulu untuk kondisinya, sebenarnya mulus dan informasi dari user juga tidak jatuh loh ya. Tidak jatuh, tidak kegencet. Kalau retakan ini bukan retakan ini ya, bukan retakan LCD tapi retakan TG ini ya. Kronologinya jadi tidak jatuh, tidak tertekan ataupun juga dikantongin, bahkan di tas. Entah benar atau tidak ya, hanya sekedar keterangan ya. Ya alhasil ya kita cek dulu, kita bongkar dulu, kita cabut dulu SIM tray-nya, kemudian kita buka bagian cover back-nya. Untuk cover back atau backdoor daripada Vivo Y17 ini kebetulan tidak dilem ya, kita tinggal congkel saja. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah pelan-pelan ya, jangan sampai cacat lah. Untuk bagian backdoornya ini cukup mudah ya, gampang banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini ada sidik jari. Perlu diperhatikan, handphone sekarang kan ada sidik jari atau fingerprint. Itu biasanya kalau yang seperti ini kan ada fleksibel, kita jangan langsung tarik aja ya. Jangan sampai keluhannya di sini LCD gelap gara-gara ceroboh, fingerprintnya juga rusak gara-gara ketarik. Karena sering terjadi ya kayak gitu pas kita bongkar. Nah kayak ini aja nih, ternyata dia udah pernah dibuka, ini posisinya salah tempat, ini jalurnya ini bukan jalurnya ini, jadi artinya arah uratnya kebalik ini ya sobat ya. Tuh kan otomatis kan dia nekuk kan, ini kan sangat rawan ini. Ini sebenarnya sangat berbahaya kayak gini ya, artinya cukup rawan ini karena kan fleksibel kan ya. Nah salah satunya ini ya, ya memang segala sesuatu kan masing-masing ya orang, karena
kurang paham atau karena belum pernah, karena saya juga awalnya emang kayak gitu ya waktu belum mengerti. Ya kesimpulannya ini dalam pemasangan fleksibel ini juga terbalik ya. Jadi usahakan kita teliti ya dalam hal perbaikan handphone ini supaya tidak terjadi ya seperti ini, karena bisa rawan sekalipun tidak mengakibatkan kematian terhadap handphone ini, tapi ya kayaknya gimana gitu, kurang etis dan kurang elok. Oke, kita coba cabut satu persatu bautnya. Kita akan cek dulu apakah benar dari LCD-nya atau memang dari faktor lain ya, karena banyak faktor ya yang menyebabkan terjadinya LCD itu tidak tampil atau tidak ada visualnya. Bisa jadi ya karena dari LCD-nya, bisa jadi dari jalur lampunya yang putus, entah itu fleksibelnya, bisa juga dari IC lampu. Jadi banyak faktor ya, sekalipun kasusnya sama. Jadi ya sobat-sobat jangan terpaku kalau misalkan mendapati kasus-kasus yang sama seperti ini, jangan terpaku pada satu masalah aja, karena sekalipun kasusnya sama tapi penyebabnya belum tentu sama. Intinya harus dicek dulu dan dicek pelan-pelan satu persatu. Oke, kita cabut dulu baterainya, kemudian kita cabut soket LCD-nya, kemudian kita pasang lagi. Apakah ternyata masih sama, ternyata masih tetap gelap sobat ya. Oke, kita akan coba cek dengan LCD yang lain ya. Oh ternyata ini udah copot juga ini lem-lemannya udah gampang ini. Coba deh, enaknya kita copot aja sekalian biar ngetesnya gampang. Tapi keterangan dari user ini tidak jatuh sobat ya, sekalipun memang tidak menjamin ya, sekalipun kondisinya utuh nggak menjamin LCD itu normal ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita ya cek dulu, jangan keburu-buru. Ini rupanya lemnya sudah copot ini. Oke sobat, kita lanjut lagi ya. Ini tadi cari-cari ada kanibalan ini, dapat 2 biji. Biasanya kalau yang disimpan kayak gini saya itu normal sih enggak ya, cuman sengaja kalau yang tidak dibawa sama user yang melakukan pergantian LCD kemudian bekasnya itu tidak dibawa, biasanya sih masih ada tampilan ya. Kalau normal sih enggak, cuman sengaja saya simpan itu hanya sekedar buat pengetesan. Barangkali di saat ada konsumen yang dengan satu tipe kemudian yang barunya tidak ada ya, kita coba aja dulu. Tapi ya biasanya kalau sudah parah ya kita buang. Tapi yang udah-udah kalau yang kita simpen itu masih ada tampilan ya. Nah alhamdulillahirobbilalamin, istimewa. Nah seperti ini ya. Nah bahkan sentuhannya aja masih normal ini, dan gambarnya juga masih utuh ini ya. Ya lumayan buat ngetes-ngetes di saat kita tidak punya LCD yang baru. Nah tampilan juga masih normal ini, masih istimewa ini, mantap jiwa ini. Sentuhannya semuanya normal. Coba kita cek ya. Sebenarnya untuk pengecekan layar sentuh tidak usah yang neka-neko ya, cukup sederhana. Kita tekan salah satu aplikasi, kemudian kita geser-geserkan. Kalau misalkan aplikasi itu mengikuti arah jari kita tanpa terpental-pental, itu ya biasanya normal. Nah ini sentuhan juga normal ini istimewa banget ini. Alhamdulillah fix ya
untuk tipe Vivo Y17 ini kasusnya adalah LCD-nya. Jadi tidak tampilnya itu karena LCD-nya error ya, kemungkinan mati. Karena kita tes dengan LCD yang lain itu tampil normal, berarti fix untuk kasusnya ini adalah minta ganti LCD. Oke, selanjutnya kita akan konfirmasi dulu ya ke user apakah mau lanjut apa tidak setelah kita tahu bahwasanya LCD-nya yang rusak atau yang error. Oke sobat, kita lanjutkan lagi ya. Ini kebetulan LCD-nya baru datang ini. Kita sekarang akan melanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu pergantian LCD-nya. Dalam hal pergantian LCD baru itu jangan lupa dan jangan diabaikan, sebelum pemasangan itu kita tes dulu LCD-nya, apakah LCD yang baru itu normal apa tidak. Sebab sekalipun barang baru itu tidak menjamin bahwasanya barangnya itu normal. Dan juga jangan dilupakan dalam pengetesan itu, pokoknya sebelum positif LCD-nya itu normal, segel jangan sampai rusak seperti ini ya. Contohnya kita ganjal supaya di saat terjadi error, kalau misalkan kita tes ternyata LCD-nya ada yang error, entah itu gambarnya cacat, kemudian layar sentuhnya error, kita bisa retur lagi ke agen penjualnya. Oke, kita tes dulu ya. Untuk tampilan atau visualisasi sepertinya tidak ada masalah. Kemudian kita akan mengecek ke bagian layar sentuhnya. Untuk mengecek layar sentuh kita tidak perlu neka-neko ya. Kita pakai tes yang sederhana saja. Kita tekan salah satu aplikasi yang mana saja, kemudian kita gesek-gesek atau kita geser-geserkan ke seluruh sudut bagian layar. Kalau aplikasi yang kita tekan kemudian kita geser-geser selalu mengikuti arah jari kita tanpa tersendat-sendat, tanpa terputus-putus, dipastikan insya Allah layar sentuhnya itu tidak ada masalah. Dan sepertinya ini juga lancar ya layar sentuhnya. Oke, istimewa. Visualisasi atau gambar sudah pasti normal, kemudian layar sentuh juga sudah mantap. Selanjutnya kita akan lakukan pengeleman. Sebenarnya untuk pergantian LCD saya yakin semua bisa ya, bisa dilakukan oleh siapapun, sekalipun bukan teknisi. Saya yakin gak susah-susah banget ya, hanya dengan modal obeng, kemudian lem LCD-nya. Hanya saja sebagai sharing, rata-rata keluhan konsumen di saat pergantian LCD baru itu di tingkat kerapihan, terutama rapatnya itu ya. Kita rapikan dulu plastiknya. Terutama keluhan-keluhan di saat pergantian LCD baru itu cahayanya tembus, terutama di bagian kamera. Bahkan hampir setiap user ya yang akan mengganti LCD baru di counter kita selalu menanyakan, Mas bisa rapi nggak? Terus itu cahayanya tembus nggak? Kan rata-rata emang terutama di bagian kamera itu kan pantulan cahaya dari LCD itu sering tembus ya. Jadi mungkin sebagian orang yang punya watak yang risih, sekalipun hal-hal yang kecil mungkin ya nggak betah ya. Sekalipun banyak juga yang nggak risian lah, nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Tapi ya bagaimanapun kita sebagai teknisi ya harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin
supaya dalam pemasangannya itu rapi. Setelah kita rapiin, itu juga jangan langsung lem ya. Kita pastikan dulu apakah posisinya itu sudah simetris apa belum, karena yang namanya barang baru, lipatan fleksibelnya ini kan kadang mengganjal. Jadi kita pastikan dulu di saat kita pasang itu mengganjal apa tidak, karena itu juga sangat-sangat mengganggu dan berisiko. Nah misalkan seperti ini rapet ya, termasuk nggak mengganjal, tapi banyak juga di saat kita pasang itu fleksibelnya itu mengganjal, dan di saat kita pasang otomatis ini kan fleksibel LCD ya, di saat tertekan mengganjal kemudian kita tekan itu kan sangat rawan ya, entah itu bisa berakibat ngeblur, garis-garis, itu juga perlu diperhatikan banget. Oke, sini sudah simetris. Dan yang tidak kurang penting juga, kita pastikan dulu untuk bagian tulangnya apakah lurus apa belum ya, karena rata-rata kerusakan pada LCD kan kebentur atau ketekan ya, yang mempengaruhi kelurusan daripada tulangnya ini. Makanya sebelum pemasangan juga kita pastikan apakah tulangnya lurus apa tidak, karena LCD itu kan kaca tipis, dimana kalau misalkan kita pasang dalam posisi tulangnya bengkok itu kan seakan-akan tertekan dia, itu juga cukup beresiko. Oke lah, untuk sehari 2 hari mungkin tidak masalah ya, tapi lama kelamaan namanya kaca tipis yang ditekan terus ya otomatis bisa ini ya, bisa rawan. Itu di antara sekian banyak tips yang perlu kita perhatikan dalam pemasangan LCD. Lanjut lagi tips yang dari keluhan konsumen, yaitu gimana caranya supaya sinarnya itu ya di bagian kamera itu tidak tembus. Di sini emang kadang-kadang bikin risih ya. Jadi di saat kita pasang di sini ini ya, mantul cahayanya itu. Untuk tips saya sendiri dalam hal menutupi sinar lampu dari LCD yang mantul dari bagian kamera, itu cukup dengan solasi hitam yang ukuran 0,5 cm ya. Kemudian kita tempelkan di sini ya, seperti ini sobat. Ada konsumen yang mempertanyakan trik semacam ini ya. Beliau bilang kenapa tidak pakai ini aja katanya, lem. Saya juga sempat menggunakan lem ya, coba-coba, bukannya ini ya, hanya sekedar coba-coba. Itu justru hasilnya jelek banget. Jeleknya itu yang namanya lem kan dia cairan ya. Jadi di saat kita taruh di sini otomatis kan dia brebel ya, melebar. Jadi rata-rata di saat kita pakainya lem itu otomatis ini lingkaran atau lubang ininya, lubang kamera itu tertutup. Apalagi untuk jenisnya Vivo Y17 di sini kan ada lubang untuk sensor ya. Nah, ini kan lubang sensor ini kan sangat penting. Kalau misalkan tertutup otomatis ya ada yang fungsinya nggak maksimal, terutama di bagian video call ya. Setiap handphone yang sensornya tertutup itu kan otomatis di saat buat ngebel ya, video call itu dia langsung tampil gelap. Makanya saya sarankan itu jangan itu ya, jangan menggunakan lem, karena saya juga udah pernah mencoba. Jadi dia berebelan ya, namanya cairan ya, jadi berebelan ya. Kalau kita sih untuk tips sederhana aja yang seperti ini, tapi ya insya Allah dijamin maknyos. Sekalipun tipsnya sederhana, tidak tahu juga kalau sobat barangkali punya tips dan trik tersendiri yang lebih istimewa dibandingkan tips saya ini. Ya tinggal share aja di bagian komen, di kolom komentar, coret-coret. Ya namanya kita berbagi supaya bermanfaat buat sesama. Nah seperti ini ya sobat. Jadi kan tidak berebelan ya, tidak menutupi lubang. Nah sekarang sudah rapi, kita tinggal melakukan pengelemannya saja. Untuk pengelemannya sendiri saya sarankan lagi ya, kita sesuaikan ya untuk warnanya. Kalau misalkan tulangnya dan LCD-nya warna hitam ya
kita serasikan warna hitam. Jadi kan kalau serasi kan indah. Kita ini menggunakan T7000 ya, yang warna hitam karena ya tulangnya warna hitam. Jadi kita gunakan lagi lemnya warna hitam juga. Oke, kita pasang LCD-nya. Jangan dilupakan juga kita kasih lekukan ya di bagian ke arah soket ini supaya di saat pemasangan baterainya tidak mengganggu alias tidak mengganjal. Setelah dipasang seperti ini, kita kasih baut 1 atau 2 untuk penahan. Itu tidak langsung semua ya, kita ikat dulu. Kebetulan saya memakainya ini anti panas ya, barangkali sobat memakai karet juga bisa ya, memakai solasi putih juga bisa. Nah, setelah kita ikat seperti ini, kita bersihkan dulu bagian pinggirnya. Ini lem-lem yang brebelan ya. Kalau bahasa kita brebelan sobat. Tidak tahu juga kalau bahasa sobat itu apa. Yang namanya cairan kan di saat kita tekan itu kan ada yang brebelan. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, sambil membersihkan ini kan posisi LCD-nya sudah ditahan ya, sudah ditahan sama solasi. Jadi kan kita tidak khawatir mengangkat sekalipun lemnya itu belum kering ya. Inilah seperti kata pepatah kalau menurut saya ya, ya sukil subet with one stone lah, artinya ya kurang lebihnya melempar 2 burung dengan 1 batu. Dalam artian kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan hanya dengan 1 waktu. Jadi kita bersihkan di bagian pinggirnya dalam keadaan terikat seperti ini. Jadi di saat kita selesai membersihkan bagian-bagian yang lainnya, otomatis kan lemnya sudah agak merekat ya. Sekalipun mungkin belum kering banget. Karena ya otomatis kalau pengen keringnya maksimal kan nyampe 2 jaman paling tidak itu. Tapi setidaknya kan sudah mengental. Sambil menunggu kemudian kita bersihkan. Setelah kita bersihkan kemudian kita lanjutkan pemasangan bautnya. Ini rupanya putus ya, karena emang dari awalnya cara melipatnya itu kurang pas ini waktu pemasangan LCD yang awal ini. Jadi tidak sesuai uratnya ini, makanya saya saranin banget ya dalam hal pengerjaan seperti ini hati-hati dan pelan-pelan, gak usah buru-buru ya. Ya salah satu ya ini akibatnya ya, jadi ini pemasangan fleksibelnya tidak sesuai dengan uratnya, akhirnya seperti ini ya, patah terbalik gitu. Ini udah saya konfirmasi ya bahwasanya untuk fleksibelnya salah memasang waktu sebelumnya itu, servis sebelumnya, jadi berakibat seperti ini. Dan ternyata user menerimanya karena memang kenyataannya seperti ini. Makanya saya sarankan berhati-hati dan serapi mungkin ya kita dalam hal servis ini supaya hasilnya bisa optimal. Jadi kan kalau rapi juga kan konsumen puas. Sampai di sini kemudian kita copot 1 per 1 solasinya ini, tapi jangan sekaligus sobat. Kita copot 1 per 1 kemudian kita bersihkan bagian lem. Selanjutnya kita pasang bagian back covernya, kemudian kita pasang lagi solasinya untuk mengantisipasi supaya tidak mengangkat ya, karena pengeringannya ini kan belum mencapai maksimal ya. Kita masukkan dulu untuk SIM tray-nya supaya sekalian rapi.
Oke sobat, selesai sudah ya, dan hasilnya sobat bisa lihat sendiri ya, jadi bisa rapet. Kemudian kita akan tes apakah sinarnya juga tembus atau tidak ya. Kita nyalakan dulu handphonenya. Oke, sudah sampai menu. Untuk handphonenya sendiri kita akan tes apakah masih normal gambarnya. Jadi jangan keburu-buru ya sobat. Sebelum kita pasang, kita tes dulu. Setelah dipasang kita tes lagi supaya yakin bahwasanya pemasangannya itu tidak bermasalah. Dan sepertinya tidak ada masalah, tampilan juga tidak masalah. Kemudian kita tes lagi untuk sentuhannya juga tidak ada masalah seperti sebelum dipasang ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah sekarang kita tes untuk rapet juga ya, alhamdulillah rapet. Kita akan tes apakah ada cahaya yang keluar seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya ada beberapa konsumen yang mengeluhkan setelah pergantian LCD baru itu ya sinarnya itu pada tembus ya, baik dari samping maupun bagian kamera. Dan di sini tidak terlihat tembusan cahayanya ya sobat, jadi terlihat lebih rapi. Di bagian samping juga tidak ada cahaya yang keluar. Oke, selanjutnya kita akan tulis nota. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sukses, salam sejahtera, sehat selalu, lancar aktivitas dan juga lancar rezekinya. Dan yang paling penting semoga selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.